Halo, selamat datang di podcast Suara Pemuda, Suara Bangsa. Bareng gue Satrio. Dan aku Niken. Di sini kita akan membahas salah satu momen paling penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Oke, langsung aja nih, Ken. Bisa jelasin gak sih kenapa di awal abad ke-20 itu mulai muncul pergerakan nasional di Indonesia? Jadi gini ya, pada saat itu rakyat Indonesia sudah mulai lelah dengan penjajahan Belanda yang sudah berabad-abad. Nah, suatu saat muncul yang namanya politik etis, yaitu politik balas budi. Tapi ya gitu, setengah-setengah. Nah, dari politik etis itu lahir kaum terpelajar ya. Betul, anak-anak muda Indonesia sudah mulai belajar dan bersekolah sampai ke Belanda. Terus mereka di sana belajar tentang nasionalisme, demokrasi, dan mereka mulai sadar kita bisa loh bersatu melawan penjajahan. Menarik. Terus organisasi pergerakan pertama yang muncul apa tuh? Nah, organisasi yang paling pertama dan paling terkenal yaitu Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908 yang didirikan oleh Dr. Sutomo yang fokusnya pada pendidikan dan kebudayaan. Kalau yang lebih ke arah pahlawan dan masal, Ada namanya Sarekat Islam yang didirikan pada tahun 1912 dipelopori oleh Haji Saman Hudi dan juga HOS Cokro Aminoto. Nah, Cokro Aminoto ini tokoh besar seperti Soekarno dan Musa. oh ya ada juga Industri Party ya. Yap, didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Daus Tegar, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Nah, mereka ini yang pertama kali ngomongin soal Indonesia Merdeka loh. Wah, keren-keren ya tokohnya. Nah, semua organisasi ini berperan penting dong ya. Bener banget, mereka ini yang menanamkan sifat semangat persatuan, semangat nasionalisme, dan juga bangun kesadaran bahwa kita satu bangsa. Nah, kemudian puncaknya yaitu pada Kongres Pemuda II pada tahun 1928. Nah, lahirlah Sumpah Pemuda. Nah, ikrar Sumpah Pemuda ini yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Keren-keren ya tokohnya. Nah, semua organisasi ini berperan penting dong ya. Benar banget, mereka ini yang menanamkan semangat nasionalisme, bangun kesadaran bahwa kita adalah satu. Nah, pada masa ini, yaitu puncaknya pada Kongres Pemuda II tahun 1928, yang kemudian lahirlah Sumpah Pemuda. Itu loh ya yang ikrarnya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Benar banget. Dan itu dihafalkan oleh seluruh pemuda di Indonesia dari berbagai suku, agama, dan ras. Nah, Kalau dibandingkan zaman sekarang, komunikasi mereka waktu itu susah banget ya. Kalau dibandingin zaman sekarang, komunikasi mereka waktu itu susah banget ya. bener banget. Pada saat itu mereka tuh nggak ada HP, nggak ada Zoom, tapi mereka tetap semangat untuk berkolaborasi antar daerah. Nah, caranya dengan surat, koran, bahkan sampai berjalan berhari-hari. Tapi semangatnya sangat luar biasa loh. Makanya harusnya kita sekarang bisa lebih kompak ya. Udah gampang komunikasinya, tinggal niat dan aksi. Terakhir nih, apa sih? Terakhir nih, Ken, apa sih pesan lo buat anak-anak muda Indonesia hari ini? Gue cuma mau pesan buat pemuda yang ada di Indonesia yang dulu berjuang eh, buat berjuang di Indonesia dengan adanya keterbatasan. Masa kita yang hidup di serba canggih ini masa jelek sih. Nah, hargai mereka, lanjutkan perjuangan, belajar giat, dan tetap semangat. Setuju banget. Dan sebagai bentuk apresiasi, yuk kita terus juga semangat persatuan, karena kemerdekaan itu bukan buat ditonton, tapi untuk diteruskan perjuangannya. Ya, bener banget. Terakhir nih Ken, apa sih pesan lo buat anak-anak muda Indonesia hari ini? Nah, jadi pesan aku buat pemuda yang ada di Indonesia yang dulu berjuang buat Indonesia dengan banyaknya keterbatasan.
yaitu kita harus tetap semangat, berkontribusi nyata, dan melanjutkan perjuangan mereka. Setuju banget. Dan sebagai bentuk apresiasi, yuk kita terus jaga semangat persatuan karena kemerdekaan itu bukan buat ditonton, tapi untuk diteruskan perjuangannya. Oke, sobat bangsa, terima kasih udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa share podcast ini dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Merdeka! Merdeka!